Al-Farabi memperbesar, teman-teman sekalian, Al-Farabi itu memperbesar skala penerimaan ilmu logika di dalam diskursus Islam. Benar. Oke. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa Al-Kindi menjembatani antara filsafat Yunani dan Helenis ke dalam para sarjanawan Muslim saat itu, terutama para sarjanawan bahasa ya, yang berurusan dengan ilmu kalam, yang berurusan dengan ilmu fikih, usul fikih, terutama dalam konteks hari itu, gitu ya. Dan beberapa fakultas ilmu yang lain, terutama ilmu bahasa, ilmu tata bahasa, itu belum benar-benar menerima logika sebagai alat baku di dalam sebuah pemikiran, gitu ya. Belum bisa menerima logika sebagai bagian dari pemikiran yang benar-benar Islam, katakanlah seperti itu. Karena memang logika ini, gitu ya, perangkat logika ini kan dari peradaban luar. Gitu ya. Kita tahu bahwa Yunani melalui Porphyry, kitabnya Isagoge, itu menjembatani logika, di samping juga tentu saja Aristoteles. Aristoteles ini membawa kita kepada cara berpikir logis gitu ya, cara berpikir yang runut, logis, dan oleh karena itu benar gitu ya. Kenapa benar? Karena kita sekaligus sadar kalau pakai istilahnya di dalam kehidupan sehari-hari, kalau pakai logika, kita hidup itu nggak cuma sekedar hidup, tapi sekaligus juga kita hidup, tapi memikirkan, sekaligus juga kita hidup dan memberikan isi daripada kegiatan kita sehari-hari, sehingga kehidupan manusia itu menjadi meaningful gitu ya, dan tidak meaningless. Nah, ini kan jadi permasalahan filosofis ya. Salah satu permasalahan filosofis adalah bagaimana kemudian manusia memberikan makna terhadap kehidupannya. Nah, dengan logika dan hanya melalui logika, terutama orang-orang yang gandrung terhadap ilmu logika, orang bisa memberikan makna sesuai dengan konteks di mana, kapan dia hidup, dan seperti apa kondisinya, dan spirit zamannya itu seperti apa, gitu ya. Tanpa logika, orang bisa salah, gitu ya. Salah menempatkan di mana posisinya dan seperti apa dia harus bertindak. Dan pada akhirnya seperti apa juga makna hidupnya itu menjadi kacau-kacauan karena dia tanpa logika gitu. Nah, oleh karena itu logika ini menjadi sesuatu yang penting. Gitu. Makanya kalau kita ngomong sehari-hari, ngobrol sama teman-teman, ada satu orang yang katakanlah hidupnya nggak karu-karuan dan ngomongnya nggak jelas, itu pasti kita bilang sama orang itu, kamu itu ngomongnya nggak logis, misalkan. Gitu ya. Es misalkan, kalau saya makan es, misalkan es mambo, kata saya, es mambo ini panas sekali ketika saya gigit. Nah, kata teman-teman, si bapak nggak jelas, nggak logis ngomongnya, gitu ya. Kenapa? Karena memang tidak korelatif antara panas dengan es. Panas itu sifatnya api, sementara es itu mestinya berkorelasinya itu dengan dingin. Nah, berarti ada sesuatu yang keliru di sana, baik sesuai sebagai sebuah pengalaman atau sesuatu yang sifatnya konseptual. Gitu. Nah, artinya tanpa logika, teman-teman sekalian, kehidupan manusia itu secara umum memang akan kacau gitu ya, dan kelihatan. Al-Farabi, teman-teman sekalian, itu memperbesar kapasitas penerimaan para sarjanawan muslim untuk menerima ilmu logika. Nah, Al-Farabi ini, teman-teman sekalian, ini Al-Farabi itu sekitar 50 sampai 100 tahun setelah Al-Kindi. Nah, Al-Farabi ini mensyarahi jika Al-Kindi hanya memberikan syarah pada bagian-bagian khusus di dalam kitab Aristoteles. Al-Farabi itu memberikan syarah hampir seluruh kitab Aristoteles. Jadi bisa dikatakan bahwa Al-Farabi adalah maksud saya murid intelektualnya Aristoteles. Makanya para sarjanawan muslim setelah Al-Farabi itu
memanggil Al-Farabi atau menjuluki Al-Farabi sebagai Al-Muallim As-Tsani gitu ya. Jadi guru kedua gitu. Guru kedua itu merujuk pada apa? Merujuk pada tingkat keilmuan Al-Farabi yang benar-benar sangat cakap sekali bicara tentang Aristotelianisme, terutama di bidang logika, teman-teman. Nah, makanya disebut Al-Muallim As-Tsani. Nanti guru ketiganya itu baru sekitar 500 tahun di dalam peradaban Islam, baru kemudian muncul guru ketiga. Bahkan kehormatan ini tidak disandang oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina itu tidak tidak dipanggil sebagai guru ketiga di dalam filsafat Islam. Nah, sementara Al-Farabi disebut guru kedua setelah siapa? Setelah Aristoteles. Al-Aristo ini atau Aristoteles ini disebut sebagai guru pertama karena dia menerangkan kepada kita bagaimana struktur pengetahuan, bagaimana menyimpan pengetahuan sesuai dengan tempatnya dan tingkatnya, dan kemudian bagaimana menggunakan logika yang baik dan benar dan memahami filsafat tabi'i yang baik gitu ya, filosofi naturalis, kemudian bagaimana memahami metafisika, dan kemudian diserap oleh peradaban Islam melalui Al-Kindi, dan Al-Farabi memperbesar itu. Kenapa memperbesar skala penerimaannya itu? Karena Al-Farabi memberikan syarah. Ya. Biasanya orang nggak paham itu lantaran nggak jelas. Orang nggak paham lantaran apa yang diutarakannya itu kurang jelas. Katakanlah pada saat itu peradaban Islam tidak memahami pemikirannya Aristoteles. Kenapa demikian? Karena pemikiran Aristoteles itu sudah ketinggalan sekitar 700 tahun kan. Sekitar 700 sampai 1000 tahun gitu di dalam sampai peradaban Islam di tangan Al-Farabi. Nah, artinya dibutuhkan satu penjelasan baru gitu. Dibutuhkan satu penjelasan baru yang konteksnya sama dengan pada masa Al-Farabi hidup. Makanya Al-Farabi membaca hampir seluruh kitab Aristoteles. Saya kira seluruh kitab Aristoteles, makanya disebut guru kedua. Dibaca kemudian diberikan syarah oleh Al-Farabi. Nah, syarahnya inilah yang menjelaskan kepada para sarjanawan muslim sekaligus juga membuat logika diterima secara luas sebagai salah satu disiplin ilmu yang menentukan sekaligus juga yang sangat penting karena menentukan tadi sifatnya untuk menilai apakah seseorang ini cakap atau dalam hal ini alim atau enggak, berilmu atau enggak. Nah, makanya nanti beberapa abad berikutnya di Al-Ghazali bilang bahwa seorang ahli ilmu itu akan diragukan keilmuannya kalau dia terbukti tidak belajar filsafat pengetahuan, dalam hal ini tidak belajar epistemologi dan logika gitu ya, terutama dalam hal ini mantik itu. Orang yang nggak belajar mantik itu keilmuannya diragukan. Kenapa demikian? Karena memang dia merupakan mizan gitu ya. Dia merupakan suatu neraca timbang. Logika itu adalah neraca timbang. Apakah sesuatu ini layak, baik, atau buruk? Benar atau salah? Universal atau nisbi? Nah, dimasukkannya kan ke dalam logika tadi. Logika itu kan bicara tentang apakah ini universal atau ini nisbi, misalkan. Seperti konsep tentang kebenaran itu universal dalam dirinya sendiri sebagai sebuah konsep. Tapi ketika konsep sebuah kebenaran ini diturunkan menjadi praktek kebenaran, maka permasalahannya adalah bagaimana praktek ini dilakukan dan kepada siapa praktek ini dilakukan. Ketika saya mengatakan bahwa saya akan berlaku adil, di sana ada konsep adil yang universal, sekaligus juga ada cara bagaimana pendekatan ini dilakukan secara material. Saya ingin berlaku adil kepada anak saya yang usianya 12 tahun dan yang usianya 6 tahun, misalkan. Dengan cara memberikan dua-duanya
smartphone. Apakah itu adil? Bisa jadi justru ketika saya memberikan smartphone kepada anak yang 12 tahun dan pada anak yang usianya 6 tahun, dua-duanya kedua orang ini, kedua anak saya, bisa jadi itu merupakan satu tindakan yang tidak adil. Kenapa? Karena anak yang 6 tahun itu belum benar-benar cukup umur. Bahkan untuk anak 12 tahun pun smartphone itu bukan satu benda yang layak untuk diberikan kepada anak usia seperti itu, usia 12 tahun bahkan. Artinya bahwa keadilan itu tidak sama dengan sama rata. Keadilan itu menuntut pertimbangan emosional dan pertimbangan yang sifatnya situasional. Kan gitu. Tidak adil ketika saya mengatakan bahwa kamu harus lihat kenyataannya, baru kamu bisa percaya. Kata saya yang memiliki indera penglihatan yang tajam dan baik. Gitu. Sementara ada juga teman-teman, mohon maaf nih ya, kalau enggak, saya tidak menutup kemungkinan ada mungkin teman-teman di sini yang indera penglihatannya itu kurang tajam. Gitu. Misalkan minus berapa atau plus berapa atau punya silindris atau bagaimana. Gitu ya. Ketika saya mengatakan bahwa kamu bakal benar-benar percaya kalau kamu melihatnya dengan baik dan benar. Nah, sementara kemampuan penglihatan itu tidak semuanya punya, gitu. Artinya semua orang, artinya bahwa kebenaran berkenaan dengan keyakinan tadi, kamu baru bisa meyakininya ketika kamu melihat, itu dikembalikan kepada konteks. Apakah mungkin dilakukan atau tidak mungkin? Artinya jika tidak mungkin dilakukan, ketika orang tidak mungkin melihatnya, artinya dia harus menggunakan metode atau cara yang lain, gitu ya, atau pendekatan yang lain untuk meyakini apa yang diyakini oleh saya, katakanlah seperti itu. Artinya keadilan tidak sama dengan penyamarataan, gitu ya. Oleh karena itu konsep keadilan sekalipun universal ini prakteknya nisbi sekali terkait ruang dan waktu, gitu. Bisa jadi seperti tadi misalkan kita langsung terbayang bahwa langsung terbayang bahwa kecepatan cahaya itu sekian detik, gitu ya, sekian ribu kilometer per detik. Itu cepat dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan gerak materi yang durasinya sangat terukur, yang sifatnya material, gitu ya. Nah, tapi menurut hukum-hukum yang lebih renik lagi, yang lebih kecil lagi, yang lebih sesuai dengan hukum kecepatan cahaya, hukum kecepatan rambat cahaya ini nggak cepet-cepet amat. Kenapa? Karena misalkan laboratorium CERN di Jenewa itu sudah mengkonfirmasi bahwa ada satu entitas yang kecepatannya lebih daripada kecepatan cahaya yang sifatnya itu partikel dan gelombang, gitu ya. Dan ini terkonfirmasi secara real, gitu ya, secara real di atas kertas oleh rumus matematika dan oleh pengamatan di laboratorium akselerator, gitu. Nah, artinya bahwa yang disebut sebagai cepat di sini itu tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Nah, konsep cepat sendiri itu tidak terbantahkan, tapi materialisasi atas konsep cepat inilah yang seringkali bisa dibantahkan. Konsep tentang kebenaran itu tidak terbantahkan, tapi materialisasi dari konsep ini yang terbantahkan. Gitu. Nah, kembali lagi ke Al-Farabi. Al-Farabi memperbesar ini karena ini logika ini begitu sangat besar sekali dampaknya terhadap kehidupan manusia. Gitu. Di wilayah keadilan, di wilayah apalagi keadilan, disiplin ilmu tentang usul fikih, disiplin ilmu berkenaan dengan teologi, gitu ya, ilmu kalam pada saat itu. Gitu. Kemudian disiplin-disiplin yang lain, disiplin bahasa. Nah, salah satu yang paling mencolok di Al-Farabi itu, kata Al-Farabi, orang harus memperhatikan term
yang baik dan benar. Gitu ya. Setiap term itu punya batasan dan kesesuaian dalam realitas yang berbeda-beda. Sekalipun termnya ini bisa jadi sama. Makanya orang harus menggunakan term dengan cara yang sangat baik. Karena term akan mempengaruhi, karena pemilihan term akan mempengaruhi bagaimana dia menyusun sebuah argumen, premis gitu ya. Dan premis akan menentukan bagaimana dia menghasilkan sebuah kesimpulan. Misalkan, oleh karena itu ketika saya bilang bahwa gajah itu besar, gajah ini harus benar-benar term yang benar, yang sifatnya fix gitu ya. Yang sifatnya fix, dan saya harus mengatakan gajah di depan audiens yang tepat. Gitu. Karena term gajah nggak semua orang paham. Kata gajah itu hanya digunakan oleh orang-orang berbahasa Indonesia. Makanya ketika saya mengatakan gajah itu besar, pertama saya harus mengandaikan audiens saya ini orang Indonesia semuanya, sekaligus juga saya harus mengandaikan teman-teman sekalian itu harus sudah mengalami satu pengalaman dengan gajah, sudah pernah melihat gajah, sudah pernah mendengar suara gajah, sudah pernah, intinya punya pengalaman berkenaan dengan gajah. Makanya term ketika saya mengatakan gajah itu besar, tidak ada hambatan di sana, teman-teman udah bisa langsung menangkap itu. Tapi bayangkan ketika saya mengatakan bahwa gajah itu besar di hadapan audiens yang orang Jerman, ya itu orang Jerman pasti, ini orang ini ngomong apa? Ini nggak jelas nih. Wah, kan segala macam gitu ya. Karena kata gajah dalam bahasa Jerman nggak gajah kan? Karena term gajah itu hanya ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris kita tahu gajah itu elephant kan? Bukan bukan gajah, artinya penggunaan term disesuaikan dengan realitas. Makanya Alfarabi bilang kita harus perhatikan term yang kita gunakan, karena term itu akan menentukan bagaimana seseorang menciptakan sebuah postulat, sebuah premis gitu ya. Nah, dan premis ini akan menentukan dia menghasilkan sebuah kesimpulan. Oke, sampai sini dulu teman-teman sekalian. Ada yang mau bertanya silahkan kalau teman-teman. Tadi ada salah paham ya, dikiranya jam keempat. Saya mintanya jam 4 bukan jam keempat. Ada seharian ada acara takziah mendadak dan lain-lain. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Untuk materi Alfarabi, saya sebenarnya udah menerjemahkan, bukan udah sih ya bahasanya, sedang menerjemahkan syarah Alfarabi atas kitab Organonnya Aristoteles, Perihermeneia gitu, atau bahasa kitanya itu interpretasi. Itu berkenaan dengan logika, tapi bagaimana dari logika ini digunakan untuk menginterpretasi sesuatu. Terjemahannya sudah dimulai sejak awal tahun ini, tapi perhatian saya terserap oleh penerjemahan kitabnya Ibnu Sina. Jadi saya kira untuk yang Alfarabi ini saya belum bisa bagikan kepada teman-teman sekalian referensi bakunya, tapi silahkan teman-teman cari tentang Alfarabi ya. Kita sudah mau masuk ke UTS, nanti UTS-nya itu teman-teman diminta untuk membuat satu refleksi pengalaman gitu ya, refleksi berkenaan dengan apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 gitu nanti. Nah, sementara nanti untuk pertemuan besok karena kita mulai bicara tentang Ibnu Sina dan saya sudah terjemahkan kitab Ibnu Sina itu 3 jilid, cuman yang sudah siap beredar itu 2 jilid. Nanti teman-teman sekalian di grup mungkin nanti saya akan sebarkan yang 2 jilid itu.
Ini kitabnya Ibnu Sina, Al-Isyaratu At-Tanbihat, 4 jilid semuanya, berurutan logika, fisika, metafisika, dan mistisisme. Ini merupakan salah satu kitab kuncinya Ibnu Sina. Kenapa demikian? Karena Ibnu Sina di dalam kitab ini kita mulai akan melihat kecenderungan sebuah diskursus filsafat berbelok ke arah mistisisme atau ke arah tasawuf. Dan makanya nanti diramein lagi sama Al-Ghazali dan seterusnya. Oke, sampai sini dulu teman-teman sekalian. Jika tidak ada pertanyaan, saya kira kuliah singkat ini mudah-mudahan bisa bisa teman-teman serap sekalian, teman-teman sekalian serap. Nanti di samping kuliah-kuliah seperti ini, saya harapkan teman-teman juga baca kitabnya sehingga teman-teman bisa mengambil manfaat daripada apa yang menjadi mata kuliah kita dalam filsafat Islam. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, terutama teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf atas kekurangan